Ayo, jalan. Ini jauh, bos. Ikut dia. Kamu tidak akan kehabisan uang. Ayah, aku tidak mau. Aku masih ingin kuliah. Apa gunanya kuliah? Nikah dengan Joe, bos. Dia akan memberi mahar 500.000. Nanti adikmu punya uang untuk bangun rumah dan menikah. Ayahku, apa benar-benar kau ingin menjual diriku seperti ini? Kamu benar-benar anak durhaka. Berani bicara begitu pada ayahmu. Kalau dulu aku tidak mengambilmu, kamu sudah mati kedinginan di depan panti asuhan. Apa yang kamu lakukan? Ini satu-satunya peninggalan dari orang tua kandungku. Kamu pengkhianat. Seharusnya aku tidak memberikan batu giok rusak itu padamu. Anak yang merugikan keluarga. Masih mau kuliah? Kamu hanya memikirkan diri sendiri. Tidak pernah pikirkan keluarga ini. Kamu sudah tidak berguna. Menikahlah dengan Joe, bos sekarang. Tidak, aku tidak mau, ayah. Tidak bisa, dia kabur. Cepat kejar. Kamu tak tahu terima kasih. Berhenti. Kamu orang aja mau lari kemana? Hei, sedang apa? Orang luar dilarang masuk villa. Pergi. Kami lihat ada pencuri masuk. Kami mau tangkap pencuri. Ya, benar. Petugas keamanan kami sendiri yang akan memeriksa. Kalian cepat pergi. Kami benar-benar melihat pencuri masuk. Kalau nggak pergi, saya panggil orang. Pergi. Kapten, ada yang menyelinap masuk. Nona Bai, pekerjaan Anda tidak memenuhi standar Mr. Lee. Besok tidak usah datang bekerja. Jangan usir saya. Saya sungguh suka Mr. Lee. Saya pasti bisa menjaganya. Lebih dari 30 pengasuh sebelumnya juga dipecat seperti ini oleh Mr. Lee. Kalau semua seperti kalian, pekerjaan saya jadi sulit. Halo, masih cari pengasuh? Saya bisa kerja. Saya jamin tidak ada pikiran lain pada bos. Lupakan saja. Ayo masuk. Pak Bali tak bermalam di sini malam ini. Akhir-akhir ini ada pencuri di kawasan villa. Pastikan pintu dan jendela terkunci malam ini. Ada urusan. Saya pergi dulu. Kawasan villa yang sangat mahal. Tetap saja bisa dimasuki pencuri. Bapak Lee, malam ini mau kemana? Saya pulang mendadak. Sepertinya semua di rumah lama sudah tidur. Ke villa di area timur saja. Verifikasi gagal, masukkan lagi. Jangan-jangan pencuri yang dikatakan asisten kau? Baterai habis. Buka pintu pencuri. Serangan. Maaf, Bapak Lee. Saya tidak sengaja. Asisten kau bilang, Anda malam ini tidak pulang. Villa ada pencuri. Jadi saya... Bukan salahmu. Saya saja yang diam-diam pulang tengah malam. Terima kasih. Kamu bertanggung jawab. Tidak perlu ditulis. Selesai. Tadi aku ngomong apa? Apakah sekarang aku juga akan dipecat oleh mereka? Tidak bisa. Jangan pecat saya. Kalau dipecat, tidak ada uang kuliah.
Dan aku juga bisa dijual ke biksu. Itu yang botak. Tubuhnya bagus sekali. Pantas saja dia disukai oleh 30 mantan rekan kerja. Ada apa? Pak Lee, saya bawakan kantong es baru. Baik. Oh ya, besok pagi jam 8 saya harus ke kantor. Hah, Tutup pintu, keluar. artinya aku harus siapin sarapan sebelum jam 8 ya? Berarti aku tidak akan dipecat. Bali yang terkenal sudah pecat 30 pengasuh, ternyata biasa saja. Asisten Gao ini, dari mana dia bisa menemukan orang yang sangat bodoh seperti ini? Aku benar-benar tidak percaya bahwa ada orang dengan tingkat kecerdasan yang rendah seperti ini bisa bekerja di lingkungan profesional kita. Apalagi ditempatkan di posisi yang seharusnya membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, dan kemampuan berpikir logis yang baik. Ini sungguhan sebuah misteri yang sulit dipecahkan. Bagaimana bisa seseorang sebodoh itu lolos dari seleksi awal yang seharusnya ketat dan sampai ke tempat ini? Bahkan bisa bertahan sampai saat ini tanpa ada yang menyadari seberapa buruknya kinerjanya. Selamat pagi, Pak Lee. Pak Lee, sarapan sudah siap. Saya sudah tanya pada asisten Gao. Ini sarapan khas Cina yang Anda suka. How do you? Kamu hebat sekali. Bahkan berani melawan miliarder Li Wenfeng. Dan hampir 2 kali. Semangat. Dengan keberanian seperti ini, kamu pasti sukses ke depannya. Pak Lee, Anda sudah datang. Wah Pak Lee, hari ini Anda tampak luar biasa. Pak Lee, silakan duduk dan coba sarapan spesial dari saya. Ja, Pak Lee, kalau Anda suka, saya bisa memasak setiap hari untuk Anda. Siapa bilang? Saya suka. Ternyata Pak Lee cukup tersipu juga. Pak Lee, mau saya tutupi luka di dahi Anda? bagaimana menutup? Pakai foundation. Mau disuruh pakai makeup. Coba saja. Kalau tak suka, akan saya hapus. Hal ini tidak boleh diketahui orang ketiga. Ja. Bali, dananya sudah masuk. Saya tidak melihat apa-apa. Saya akan minta rapat pemegang saham ditunda sebulan. Tunggu. Sudah. Selesai. Sudah. Selesai. Saya tidak makan siang di rumah hari ini. Baik, Pak Lee. Bali, ini
Beberapa kontrak rapat pemegang saham. Silakan periksa. Pak Li, bukankah Anda bilang tidak pulang siang? Saya akan ganti baju. Siapkan makan siang dalam 5 menit. 5 menit. Sudah. Selesai. Sudah, selesai. Kamu mau saya makan mie instan? Bukan begitu, Pak Li. Belum ada apa-apa di sungai ini. Pak Li. Pengasuh saya tidak boleh makan. Ini jatuh. Harus bagaimana? Mungkin karena saya beli foundation murah, jadi luntur. WeChat Pay menerima Rp10.000. Beli yang mahal. Siap. Ingat, uang tidak akan tersesat. Datang ke kantor setiap siang untuk touch up. Tidak masalah, bos. Jangan sampai orang ketiga tahu. Kalau tidak, Saya mengerti. Tenang saja. Hei, tidak lihat di mana ini? Gedung Li, hanya untuk staf. Saya pengasuh keluarga Pak Li. Beliau minta antar barang. Pengasuh, ada janji? Beliau tidak bilang harus janji. Tanpa janji, tidak boleh masuk. Saya benar-benar pengasuh keluarga Li. Tuan Li sedang menunggu saya. Hei, aku bicara padamu. Ya, Nona Wen, Anda datang. Minggir. Aku mau cari kakak Wenfeng. Tuan Li tidak bilang Anda datang hari ini. Perlu janji dulu. Saya tunangan Tuan Li. Minggir. Baik, silakan. Masuk. Hei, Kenapa dia boleh masuk? Aku tidak. Kok dia boleh masuk, aku enggak? Karena aku putri keluarga Wen, calon istri Li. Kamu siapa? Layak dibanding sama aku. Tunggu saja. Kamu mau telepon Wenfeng? Lucu. Semua orang tahu. Dia cuma simpan nomor keluarga. Halo Li, aku kesini untuk antar barang. Tapi satpam di bawah nggak kasih masuk. Cuma tunanganmu yang boleh masuk? Gimana nih? Aku suruh asisten kau jemput kamu. Ok. tidak ada tunangan. Oh, pantas saja. Aku pikir seleramu nggak jelek gitu. Kamu? Baik, silakan. Nona Wen, Anda tidak boleh masuk. Aku sahabat Wenfang dari kecil. Kenapa kamu izinkan si pengasuh masuk tapi larang aku? Awas, Wenfang pecatmu. Itu perintah Li. Li, aku datang untuk bantu dandan. Baiklah, Pak Li. Kita memang sedang dalam situasi yang terburu-buru. Karena waktu yang Anda miliki sangat berharga dan tidak boleh terbuang sia-sia. Kita perlu bergerak cepat namun tetap terarah agar bisa menyelesaikan urusan ini seefisien mungkin
tanpa meninggalkan detail penting yang perlu diperhatikan? Apa yang kamu pakai di leher? Kemana Anda? Melihat? Bukan, itu pikiranmu saja. Tidak ada. Kenapa harus berteriak? Sudah. Cukup. Jika tidak ada lagi, saya pamit dulu. Sialan! Aku yang naik motor listrik saja tidak menangis. Malah yang duduk di benteng duluan menangis. Aku juga ingin menangis di atas Bentley. Mau duduk di sini? Silakan. Kamu bisa pergi ke sana jika sudah siap. Mobil itu punya aku. Kalau bisa kau sewa, ambil saja. Serius? Kok kamu lagi? Wenfeng, mana? Nona Wen, kakak Wenfengmu menyuruhmu kembalikan mobil itu padanya. Dasar kurang ajar. Aku tidak percaya, Kak Wenfeng bersih. Tak pernah izinkan orang naik mobilnya. Kau bukan orang. Aku ini tunangannya. Tapi dia bilang tidak punya tunangan. Aku tak mau dengar. Pasti dia marah saja. Aku tidak percaya. Niat baik sulit menasihati orang keras kepala. Oke, kau menangis. Aku juga menangis. Apa alasanmu menangis? Kau hanya tidak dicintai pria. Kamu bahkan tidak tahu betapa sulit hidupku. Aku ditinggalkan di panti asuhan saat 3 tahun. Orang tua angkatku bawa pulang, menyuruhku mencuci dan memasak untuk mereka. Mereka tidak beri aku baju di musim dingin. Setelah punya anak sendiri, mereka malah makin jahat. Mereka melarang aku kuliah. Malah akhirnya menyuruh aku menikah dengan pria tua botak. Hidupku benar-benar menderita. Nona Wei, kalau menurutmu hidupmu tidak baik, bagaimana kalau kita tukar saja? Kamu gila ya? Tidak apa-apa, kegilaan tidak menular. Pakaianku jadi kotor, jangan sentuh aku. Satu pembantu pun tidak bisa mengurusmu. Halo Kak Congcong, tolong selidiki satu orang untuk Mencari saya. Pak Ye, udah selesai. Kamu hebat tadi. Bagaimana kamu membuat cerita untuk menipu mereka? Bukan membuat, itu semua pengalaman nyata saya. Semua yang kamu katakan tadi benar. Kamu besar di keluarga kaya. Belum pernah lihat orang semalang saya. Baik, aku pegang kata-kataku. Mobil ini untukmu. Setelah bisa mengendarai, temui saya. Kamu baik dan cantik. Besok aku belajar. Terserah kamu. Pali, kalau ada masalah seperti tadi, tetap cari saya. Dia mau pacaran dengan saya? Menurut wasiat ayahmu, setelah kamu menikah, 10% saham terakhir Lishi jadi milikmu. Jika menikah dengan dia, semuanya jadi mudah. Kembali? Pali,
Akhir pekan ini ikut saya ke rumah lama. Kan akhir pekan itu hari libur. 100.000 deal. Bali tenang. Urusan ini saya tangani. Saya pergi belanja dulu. Bali, jangan lupa. Ingat panggil saya akhir pekan ini. Kebahagiaan. Mungkin beri hadiah untuk menyenangkan si pemilik koin emas. Halo, ada apa? Saya sedang sibuk. Sedang sibuk apa? Saya dan nenekmu sedang mencarikan jodoh untukmu. Oh, Tidak perlu, Bu. Saya sudah punya pasangan. putri keluarga mana? Bukanlah putri dari keluarga kaya atau orang berstatus tinggi. Dia hanyalah pembantu rumah tangga biasa yang bekerja untuk saya di rumah. Jarang sekarang ada yang mau tinggal bareng dan tidak mempermasalahkan. Bu, dia sendiri yang mengajak saya untuk pacaran. Lupakan saja. Latar belakang keluarga tidak begitu penting. Yang penting dia orang baik. Kalian bisa coba jalani dulu dan saling mengenal. Balik, maaf mengganggu sebentar. Pertemuan nanti mendesak, jauh-jauh hanya sehari di dalam negeri, kita harus segera berangkat. Bu, saya tidak bisa bicara sekarang, masih ada pekerjaan. Akhir pekan, saya bawa pulang. Pekerjaan. Kalau kamu tidak terus sibuk kerja, kami tidak akan sampai sekarang belum punya cucu atau cicit. Mudah. Mau berapa anak? Saya bisa minta dia lahirkan. Li Wenfeng, kamu pikir anak perempuan itu induk babi? Atau kamu memang tidak peduli padanya? Ayah, jangan marah. Apa kamu benar-benar tumpo? Atau apakah kamu benar-benar tidak tahu apa itu cinta yang sesungguhan? Cinta yang membuat hati berdebar-debar, yang membuat kita ingin selalu berada bersama orang yang kita cintai, dan yang membuat setiap hari terasa lebih berarti. Suster, tidak cukup memberi saya jam tangan rusak ini jika Anda tidak memberi saya uang. Saya akan membawa orang tua saya ke kantor penerimaan untuk membuat masalah, sehingga Anda tidak dapat masuk ke sekolah. Jangan khawatir, saya akan mentransfernya kepada Anda ketika saya membayar Anda. Pegang erat-erat. Saya tidak punya pilihan selain membeli satu lagi untuk Tuan Li. Berbalik dan kembali ke perusahaan. Tapi Tuan Li, pertemuan kembali ke perusahaan. Iya. Tuan Li, Anda kembali. Pak Li, terima kasih sudah memberiku mobil hari ini. Sebagai hadiah, terima kasih. Saya membeli jam tangan dengan gaji saya sebelumnya dan memberikannya kepada Anda. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu punya pacar? Kenapa kamu masih menikahi? Juga beri kami hadiah yang sama. Kau bilang apa? Aku bilang, aku tidak tahu kamu orang seperti itu. Meskipun rata-rata pendidikan rendah, keluarga buruk, saya bisa pertimbangkan berkencan. Saya batalkan pertemuan dengan orang terkaya Inggris untuk Anda. Lalu kau? Begitu haus sampai bermesraan dengan pria lain. Di jalan, kamu tidak layak dengan yang kulakukan untukmu. Li, lucu sekali. Kapan aku bilang mau pacaran denganmu? Aku bantu hindari godaan itu hanya demi uang. Keluargaku memang tak selevel denganmu. Tapi setidaknya, aku tidak merendahkan orang lain atau menghina mereka. Dapat yang kamu batalkan, bukan urusanku. Kerugian datang dari pikiranmu yang sok tahu. Bukan tanggung jawabku. Diam! Kenapa harus diam? Abad ke-21. Meskipun aku cuma asisten rumah tangga, aku setara. Aku bayar biaya kuliah sendiri. Itu saja. Aku sudah tidak mau lagi melayanimu sama sekali, karena aku merasa sudah cukup dengan semua yang telah kulakukan untukmu selama ini, dan tidak. Aku tidak akan pernah menyukaimu, bahkan jika semua pria di dunia lenyap. Tuan Li, ini ringkasan rapat sore. Batal. Akan saya atur.
Tunggu. Tunggu. Kamu pikir aku sombong, Nenangku? Tidak, Tuan Li. Cukup, tidak usah dibahas lagi. Tolong cari tahu siapa pria yang ganggu dia hari ini. Baik, Tuan Li. Telepon dia lagi. Suruh jangan lakukan itu. Siap, Tuan Li. Saya akan telepon Nona Hao. Minta jangan resign. Wifi Nona Hao. Tuan Li akan dinas ke Inggris dalam beberapa hari lagi. Jadi jangan lupa untuk membersihkan villa secara rutin setiap hari dengan penuh perhatian ya. Asisten Gao, saya sudah resign. Silakan cari pengasuh baru. Resign. Nona Hao. Sesuai kontrak. Resign. Sekarang kamu harus bayar denda. Denda? Berapa? Jika mengundurkan diri tanpa alasan dalam sebulan setelah masuk, harus membayar ganti rugi 3 bulan gaji. 3 bulan. Jadi, saya kerja keras sekian hari, tidak dapat apa-apa, malah rugi 2 bulan gaji. Secara teori memang begitu. Jadi, sebaiknya pertimbangkan lagi. Lagi pula, sulit menemukan kerja mudah, gaji bagus, dan bos menarik seperti di sini. Susah sekali. Siapkan mobil, pulang. Baik. Mudah masuk keluarga Li. Keluar tidak semudah itu. Oh, ternyata kamu seperti hewan pijo ya? Saat saya pergi ke luar negeri, tolong jaga rumah. Kamu anggap aku anjing penjaga? Maaf, mungkin saya kurang pandai bicara. Sebagai kompensasi, gaji setahun jadi 2 kali lipat. Setuju? Dio, Sudahlah, cari uang memang sangat susah. Dan hidup juga terasa tidak mudah. Jadi aku cuma bisa memikul. Hati-hati. Nenek, anak, itu apa-apa. Anak muda naik motor ugal-ugalan. Saya baik-baik saja. Terima kasih, Nak. Untung ada kamu. Baik, keluarga mana? Bu, tadi kemana? Aku hampir tidak menemukanmu. Kalau bukan gadis ini menolongku, kamu tidak akan menemukanku. Kamu tidak tahu yang baru terjadi. Nenek, keluarga Anda sudah datang. Saya pamit dulu. Nak, mobilmu di mana? Biar kami antar kamu ke sana. Tidak usah. Terima kasih, Tante. Motorku di sana. Pakai motor listrik itu kurang praktis. Kamu mau kemana? Biar kami antar. Tidak usah, Nek. Bu, dia sudah menolongmu. Kita harus mengantarnya. Kamu yang ngatur ya. Baik. Terima kasih ya. Itu mobilnya. Ayo kita pergi. Nona, mau kemana? Saya ke Villa Dongku. Kebetulan, kami juga ke Villa Dongku. Ma, sepertinya kamu punya hubungan baik dengan gadis ini. Di mana Villa Dongku yang kamu tinggali? Saya tidak tinggal di sana. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bibi Anda belum tahu. Pengasuhnya Wenfeng malah membawa mobil Bentley miliknya. Jangan biarkan perempuan matre seperti itu dekat Wenfeng. Saya hampir kenal semua orang di Villa Dongku. Kamu kerja di keluarga mana? Bos saya bermarga Li. Aduh. Di Beijing, yang bermarga Li hanya keluarga kami. Jadi kamu pengasuh Xiaowanze di rumah kami. Li Wenfeng yang tampak sombong. Panggilan kecilnya ternyata Xiaowanze. Apakah Anda keluarga senior dari Pak Li? Ya, tampaknya jodoh kita baik, Nak. Menurutmu, bagaimana Xiaowanze? Apakah dia pernah mengganggumu? Kami dari kecil memanjakannya. Saya tidak mengatur dia. Hiam pihak. Pengasuh kecil pikir bisa jadi bagian keluarga dengan dekat Wenfeng. Jangan asal bicara. Saat kamu menolong nenek tadi, nenek tahu kamu anak baik. Siapa namamu? Namaku Hadoyu. Keluarga apa memberi nama seperti itu? Nenek akan memanggilmu Xiaoyu ya.
Anyway, dan Nyonya sudah sampai. Ayo Xiaoyu, antar aku belum pernah lihat rumahnya Xiaowanza. Ayo. Kalian masuk dulu. Aku mau telepon sebentar. Wenfang, bagaimana hubunganmu sama pengasuhmu? Tidak ada perkembangan. Sebelumnya ada sedikit salah paham. Ternyata memang anakku ditipu olehnya. Ibu tidak bicara lagi. Dia masih sangat muda. Di usia muda sudah jadi pengasuh. Pasti karena tertarik uangmu. Begini, aku dan nenekmu sudah menyiapkan calon pasangan untukmu. Ada anak orang kaya yang sedang kuliah di Inggris. Kalau sempat, temui dia. Atur saja. Bertemu besok. Serius? Luar biasa. Aku sudah bilang, keluarga kita berdagang turun-temurun. Tetap harus cari pasangan sepadan. Syukurlah, kamu sudah paham. Semua sudah diatur. Besok jangan lupa datang. Tampak jelas, kamu rawat Xiaowenzi dengan baik. Itu memang tugasku. Gaji dari Bos Li sangat bagus. Ibu, sekarang aku tahu, Mengfeng tidak di dalam negeri. Kita sudah kesini sih. Mungkin dia sibuk kerja lagi. Bikin Xiaoyu harus sendirian di rumah. Nenek, aku dan Bos Li tidak seperti yang kau kira, Ayah. Mari kita pulang dulu. Aku masih ada urusan. Ja. Baiklah. Buah dan sayur impor yang kita beli. Biar untuk Xiaoyu saja, gadis muda. Tidak seharusnya makan junk food, terus semua ini sudah nenek buang ke tempat sampah. Ayo, mari kita pergi sekarang. Jangan lambat-lambat lagi ya. Nenek, hati-hati. Kamu datang. Aku sudah lama menunggu. Wenfeng, makaron ini enak. Cocok dengan espresso. Oh, terima kasih. Tapi aku hanya minum kopi seduh manual. Wenfeng, ibumu bilang kamu juga belajar di Inggris. Di Cambridge. Hebat sekali. Pasti kita bisa ngobrol seru. Oh, Benarkah? Kuliah? Mana? Akademi. Bangsawan. Masuknya bayar. Wenfeng, katanya, keluargamu sudah lama bisnis. Pekerjaan ayahku mirip denganmu. Nanti hubungan keluarga kita pasti rukun. Ayahmu, kerja apa? Dia jual produk bekas. Itu calo, orang kaya baru. Aduh Wenfeng, jangan tanya aku terus. Boleh aku tanya sesuatu? Menurutmu, pandanganmu tentang harta pernikahan? Saya tidak peduli. Setelah menikah, semua harta saya akan menjadi milik pasangan saya. Wenfeng, saya mengerti maksudmu. Kamu sudah cukup tahu tentang situasi saya. Meski penampilanmu biasa, pendidikanmu lebih rendah, latar belakang keluargamu jauh lebih sederhana. Bisa pertimbangkan hubungan denganmu. Kamu sudah tahu kondisiku. Meskipun penampilanmu biasa, pendidikanmu lebih rendah, dan keluargamu jauh di bawahku. Tapi, aku bisa mempertimbangkan berkencan denganmu. Meskipun penampilanmu biasa, pendidikan rendah, keluarga lebih buruk dariku. Aku bisa pertimbangkan berkencan denganmu. Aku tak pantas bandingkan latar keluarga denganmu. Tapi setidaknya aku tak akan meremehkan orang lain. Apalagi menghina orang. Wenfeng, kamu lucu. Aku suka pria humoris. Aku mau berkencan denganmu. Atau kamu sebenarnya tidak tahu arti cinta? Aku tidak mau.
Nak, bagaimana kencanmu kali ini? Mungkin dia sangat suka kamu, kan? Ya, dia memang cukup suka aku, tapi aku tidak suka dia. Palsu? Palsu? Kamu kaku, tidak paham. Sekarang para wanita terhormat sangat memperhatikan kesan pertama. Jadi wanita terhormat itu sangat menakutkan. Sudahlah, bicara ini tak lagi. Proyek Daing hari ini sudah berhasil aku dapatkan. Ada apa? Aduh, cuman paham kerja? Nggak tahu soal cinta? Pacaran? Nyamuk kecil dan ikan kecil pacaran? Tidak, dia tipe cowok. Kaku, nggak cocok sama siapapun. Aduh, siapa bilang aku nggak bisa? Hari ini cewek elegan itu suka sama aku. Hebat, cowok buaya. Satu sisi tarik ikan kecil, sisi lain kencan sama orang lain. Nenek, aku cuma ingin yakin perasaanku sendiri. Sekarang aku sudah tahu siapa yang aku suka. Suka siapa? Aku peringatkan, kamu nggak boleh suka cewek matre kayak How Do You. Kok ikan kecil dibilang matre? Kamu bahkan tidak tahu nama Xiaoyue. Dasar pria tak berguna. Banyak ikan, termasuk pengasuh matre favoritmu. Zimo sudah bilang, kalian belum jadian? Dia sudah dapat 1 mobil Bentley. Bentley itu aku yang kasih ke dia. Kamu kasih, dia terima. Nah, jangan ditipu wanita. Bu, sebaiknya jaga diri sendiri, jangan sampai ditipu wanita. Wenjimo gagal tipu, lalu cari kamu buat adu domba. Tidak mungkin, Zimo itu wanita terhormat. Sekarang aku malah takut sama wanita terhormat. Iya, ternyata selera mataku masih kalah sama mak tua. Saat bertemu Xiaoyue, langsung tahu dia gadis baik. Sudah, aku pergi ke bandara. Sampai jumpa besok. Aduh, itulah cucuku. Akhir bulan. Mana uangnya? Coba saja kalau kamu berani tidak kirim uang. Aku tahu tempat kerjamu. Berani blok aku. Tidak mau kuliah ya? Hari ini harus transfer 10.000. Ayah, Ibu, apa aku masih bisa Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Coba cek. Ada uang di tasnya. Kok tidak ada satupun? Kamu bilang dia kaya, bisa beli jam tangan jutaan? Uangnya mana? Hayam Piha, aku punya uang. Lepaskan aku. Aku antar kalian ke villa ambil. Ayo, jangan percaya dia. Dia bilang, akhir bulan kasih uang. Aku biarkan dia pergi, tapi sampai sekarang belum dikasih. Baik, dasar tidak tahu budi. Kami sudah memberi makan dan minum bertahun-tahun. Kamu belum mandiri. Tinggalkan kami saja. Pasti ada uang di ponselnya. Cek. Jangan berani. Tolong. Sialan. Untung aku sudah suruh satpam pergi. Ayah, tahan dia. Aku merekam. Untuk apa merekam? Jangan ikut campur. Ini permintaan Nona Wen. Setelah selesai, dia janji beri saya 100.000. Di kawasan villa seharga jutaan, kenapa masih ada yang makan mie instan? Makan mie instan saja. Apa kamu benar-benar hanya ingin aku makan mie instan ini? Padahal, aku sudah sangat lapar. Dan berharap bisa makan makanan yang lebih bergizi. Bukan hanya mie instan yang rasanya biasa saja, dan mungkin tidak cukup untuk menghilangkan rasa laparku sepenuhnya. Berhenti. Tidak. Ponsel saya yang selalu saya bawa ke Monimana setiap hari, baik untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman dekat secara cepat dan mudah. Mengakses informasi terbaru dari berbagai platform online yang saya suka, maupun menyimpan kenangan berharga melalui foto dan video yang saya ambil. Di setiap momen spesial, atau bahkan shot-shot biasa yang terasa berarti. Aduh, ini sungguh Pak Ali, perlu bantuan untuk lapor polisi.
Lapor polisi saja. Wajahmu dipukul dia. Mereka sering memukulmu. Lapor polisi dan cari pengacara. Ya, naik mobil dulu. Nanti kita bicara dengan pengacara. Pak Li, terima kasih. Dan maaf soal yang dulu. Aku tidak minta tolong, tolonglah. Orang kaya ini sedang membunuh orang. Tolonglah siapapun yang mendengar. Tolong, tolong. Kalian sedang apa? Saya tidak bersalah. Hao Jaihao sudah merekam bukti kejahatan kalian. Kami dapat rekamannya saat di pengadilan. Itu jadi bukti kuat. Pergi. Kamu mau berdamai dengan mereka. Mulai sekarang tinggal di sini, jadi bisa bertemu mereka. Banyak ikan. Saya tahu kamu gadis yang tangguh. Mulai hari ini, kamu tak perlu lagi sekuat itu. Karena tembokmu yang telah datang, dan ini membuat situasi menjadi semakin tegang. Apa ini gombalan? Xiaoyu, senyummu terlihat indah. Tersenyumlah. Masa lalu yang berat sudah berlalu. Kita harus maju. Di depan. Dia ada di sana. Kamu sudah kontak dengan keluarga itu? Jangan naik mobilku. Keluarga itu bau dan menjijikkan. Aku turun dulu. Tidak, kamu tidak bau. Kamu wangi. Tuan Li, Anda baru saja naik pesawat semalaman. Mau makan apa? Panggil saja saya Tuan Li. Nenek, mereka semua panggil kamu Xiaoyu. Tidak, aku juga mau panggil kamu Xiao. Baiklah. Lalu, kamu mau panggil aku apa? Masa aku panggil kamu perempuan kecil? Aduh. Tunjukkan yang akan aku dapatkan. Nona Wen, tolong. Kami ditangkap banyak pria liar yang digoda sama banyak ikan. Apa? Wenfang pulang. Cari dia. Nona Wen, dia lagi sama si pembawa sial banyak ikan. Ikan? Dia lagi... Saya bisa membebaskan kalian, tapi ada satu syarat. Baik, katakan saja. Saya setuju. Apapun. Saya ingin kalian menghancurkan impian kuliahnya. Saya ingin semua yang dia inginkan tidak pernah tercapai. Hai, Nyonya, how do you? Rektor Tsinghua University. Kami terima laporan Anda punya gangguan saraf kehidupan pribadi, kacau, wanita dan pria tinggal bersama tanpa menikah. Apakah benar? Rektor, izinkan saya menjelaskan. Itu fitnah. Saya memfitnah Anda. Anda lupa waktu di mobil Wenfeng. Anda sendiri yang mengakuinya. Anda memiliki gangguan saraf. Dan ini ditulis langsung oleh orang tua Anda. Kamu, kehidupan pribadi kacau, tidak layak belajar di Lijian University. Anda selalu menargetkan saya. Karena Li Wenfeng suka dia. Bisa kuberikan. Kalian pihak, tak butuh menyerahkan. Anda bisa bayar agar saya pergi, cukup bayar, saya akan pergi jauh. Baiklah, saya akan memberi Anda 10 juta rupiah. Jadi tolong tinggalkan Li Wenfeng. Bagaimana menurut Anda? Baik, transfer atau cek? Bagiku, aku hanya pantas 10 juta di matamu. Wenfeng, kamu dengar sendiri. Wanita ini jualmu dengan 10 juta. Dia hanya mengejar uangmu. Kebetulan
Saya punya banyak uang. Putar, musik. Usir mereka. Jangan takut. Aku dukung kamu. Lefong, aku tunang kamu. Kalau kamu biarkan dia siram aku akan bilang ke ayah dan Nyonya Li. Jangan lupa posisi tunangan keluarga Lee. Ayahku yang sudah berjanji kepada keluarga Wen. Lalu bagaimana sekarang? Pakai baju orang lain, lama-lama jadi milikmu. Terus, kenapa? Pada akhirnya aku tetap jadi Nyonya Li. Dalam mimpi. Coba lagi, buat ribut di sekolah jika berani. Kakak Feng. Hei Xiaoyu, kamu pikir aku supirmu? Tidak kok. Duduk di depan saja. Ada acara. Pak Li. Apa? Kamu memanggilku apa? Li Yunfeng, kamu orang baik. Terima kasih. Pak Li, mau bawa saya kemana? Beli pakaian lalu ke rumah lama temani saya hadapi nenek. Ini memang cepat. $150.000. Pak Li, mungkin sebaiknya tidak usah. Kamu tidak keluar uang. Ganti saja. Baju dalam juga basah. Kalau ganti nanti pakaian baru ikut basah. Selesai? Pak Li, maaf mengganggu sejenak. Tapi, baju dalam saya juga sudah basah. Karena tadi hujan deras yang tiba-tiba membuat seluruh pakaian saya. Mulai dari luar hingga dalam, terbasahi basah kuyup. Ukuran berapa yang kamu pakai? 36. Baik, saya mengerti. Apa maksudnya mengerti? Halo Pak, mau beli pakaian dalam untuk pacar. Model seperti apa yang diinginkan? Lihat yang ini. Suka? Yang ini tolong bungkus. Baik. Mbak, pasangan Anda menitipkan pakaian dalam ini untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Dia bukan pasangan saya. Hah? Kalian belum menikah. Pacar kamu sangat perhatian, banyak pasangan meski menikah, pria tidak beli barang pribadi untuk wanita. Iri padamu. Bukan, itu saya. Pacar kamu masih menunggu di luar. Saya tidak ganggu kamu ganti pakaian. Kamu lihat apa? Apa? Oh, tidak apa-apa. Ayo pergi. Dasar bajingan. Nenek, kamu belum tahu. Kakak Wenfang menyiramkan teh ke seluruh tubuhku. Tidak menyangka setelah sekian lama, adik masih seperti dulu. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Untung ayah tidak memberikan semua harta padanya. Tunggu Wenfang pulang, biar dia ceritakan sendiri semuanya. Ini bukan urusanmu. Naik ke atas dulu. Baiklah, Nek. Saya sudah siap dan akan segera melakukan apa yang Anda minta dengan penuh perhatian. Saya akan mengenalkan mereka. Ini nenek. Kamu pernah bertemu. Ini paman, Wen. Halo, Nenek. Halo, Paman Wen. Kenapa anak ini tampak begitu familiar?
Xiaoyuer, kamu datang. Duduklah di sebelah nenek. Kapan pengasuh ini jadi dekat dengan nenek Li? Anak, sini, biar nenek lihat. Ibu, wanita ini menggertak putrimu. Kenapa tidak ditindak? Wenfang, kamu bawa anak ini, mau dia minta maaf pada Simo? Yang harus minta maaf itu Wen Zimo. Dia yang siram duluan. Nenek, lihat dia. Sudahlah, kalau kalian sama-sama salah, lebih baik jangan dibahas lagi. Ayah. Kalau cuma anak muda bercanda, anggap selesai saja. Xiao Wenzi, kakakmu sudah pulang. Dia di atas. Temui dulu. Anak haram itu masih berani pulang. Cepat pergi. Tenang saja. Xiaoyuer itu penolong hidup saya. Haha, masa saya mau memakannya? Apa? Ini. Mengapa ini ada padamu? Apa yang kamu kenakan di leher? Liontin giok ini pemberian ayah. Katanya warisan leluhur hanya diberikan pada keturunan utama keluarga. Saya anak sulung, berhak atas seluruh warisan. Kakak, jangan lupa, kamu hanya anak luar nikah. Siapa tahu dari mana cangkir besi ini. Kamu... Keluarga Li tahu kalau lihat giok takkan bertemu leluhur. Aku cuma keluar negeri beberapa tahun. Selain itu, aku bukan siapa-siapa. Benar. Ternyata giok ini tak utuh. Tapi kenapa sisanya ada pada Xiaoyuer? Ini cuma batu rusak, kan? Kamu tak bisa rebut prajuritku cuma dengan batu rusak ini. Zimo, apa saja yang kamu dengar? Zhong, kamu benar-benar bisa mewarisi perusahaan Li. Tentu saja, asalkan kamu mau bantu aku, lalu aku akan menikahimu. Kamu akan menikah dengan pewaris keluarga Li dan jadi Nyonya Li. Anak nakal, kamu memang begitu. Kamu biarkan orang luar menyiram Zimo. Sama saja mempermalukan saya. Dia bukan orang luar. Tapi Pak Maman, memang saya kurang pikir panjang soal ini. Tidak apa-apa atau salah dan perbaiki. Begini, mobil energi baru dari Li Group akan diluncurkan besok kan? Beri saya daftar komposisi energi baru. Saya maafkan kamu. Oh, jadi itu maksudmu. Mengapa keluarga Wen selalu suka memperhitungkan saya? Paman Wen, jangan salahkan saya. Bertindak tegas kali ini. Apa maksudnya? Orang dari Biro Pengawasan yang bertugas memantau kepatuhan sudah pergi ke bengkel produksi untuk melakukan inspeksi rutin hari ini. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak masalah, kita tidak melakukan kesalahan, jadi tidak takut diperiksa. Apa? Bahan baku penting diganti. Siapa yang lakukan? Tidak apa-apa, Wen Group mau menjebak kita, tapi sudah saya antisipasi. Saya hanya membalas dengan cara yang sama. Li Wenfeng,
apa yang kamu lakukan pada keluarga Wen? Lalu, apa yang kalian lakukan pada keluarga Lee? Semua yang aku lakukan hanya demi masuk ke keluarga Lee. Mengapa kalian harus menyingkirkan aku sepenuhnya? Karena kamu putri baik. Setiap tindakanmu selalu ada yang mendukung. Tidak, tapi aku akan mendukungnya. Chong, kita tidak bisa mengalahkan Li Wenfeng. Dia tidak pernah terjebak. Aku malah membuat ayahnya diselidiki. Jangan bersalah. Paman Wen bukan ayah kandungmu. Tenang, percayalah padaku. Aku pasti bisa merebut kembali Lee Group. Chong, bisa ambil kembali hak waris Lee Group? Tentu saja. Kamu lupa, mobil energi baru keluaran Lee pernah menyebabkan kematian. Wang Hong, pikirkanlah dirimu dan juga anakmu yang sakit parah. Kartu ini berisi 1 juta. Cukup untuk biaya operasi dan rawat inap anakmu. Apa yang ingin kamu suruh aku lakukan? Aku akan siapkan mobil energi baru di depan rumah sakit untukmu. Kamu hanya perlu mati tertabrak. Terima kasih atas dukungan kalian yang berkelanjutan pada Lee Group. Aku yakin Dalam waktu dekat. kehidupan kalian akan berubah total. Siapa ini? Adekku, kamu punya 30% saham Lee Group, tapi aku punya 35%. Kenapa di saat yang sangat penting dan penuh semangat bagi Lee Group, aku malah tidak diundang untuk hadir? Serius? Siapa? Dia punya saham lebih banyak dari Li Wenfeng. Kenapa tidak pernah terdengar? Lihat, dia memakai liontin warisan Li di lehernya. Jangan-jangan dia pewaris asli? Tuan Li, apa pemegang saham besar ini sebenarnya pewaris keluarga Li? Mengapa Anda tidak mengundangnya? Baik. Saya akan jawab, kenapa dia tidak mengundang saya. Mobil energi baru punya risiko keamanan besar. Bahkan pernah menelan korban jiwa. Apa? Ada apa? Bukankah ini liontin warisan dari orang tua saya? Kok bisa? Terkait keluarga Li? Nomor yang Anda hubungi belum bisa dihubungi. Nomor yang Anda hubungi belum bisa dihubungi. Tuan Li, sebelum penyebab kematian Tuan Wang Hong terungkap, mohon ikut kami. Aku takut ditangkap. Saya akan menyiapkan mobil energi baru menunggu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu tertabrak mati. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan lengka-lengka. Halo, asisten Gao, gimana hasil konferensi tadi? Bagaimana, Direktur Li? Nona, Hao, Direktur Lee dibawa ke rumah lama oleh Nyonya Lee dan ibunya. Kondisinya buruk. Ayo, lihat. Baik, saya datang sekarang.
Li Wenfang, akhirnya kamu angkat telepon. Bagaimana kondisimu? Dia baik-baik saja. Berbaring di tempat tidur saya. Tidak mungkin! Terserah kamu mau percaya atau tidak. Halo? Halo? Ko Wenfang, akhirnya kamu ada dalam genggamanku. Sekarang kamu seperti anjing yang kehilangan rumah. Aku bisa bantu dapatkan 10% saham terakhir dan merebut posisi pewaris. Minta aku bantu, aku akan tinggalkan kakakmu dan membantumu. Bagaimana? Ada orang di sana! Ada orang yang ada di dalam rumah! Tolong buka pintu! Ada orang! Buka pintu! Ada orang? Tante, apakah Tuan Li ada di rumah? Saya ingin bertemu dengannya. Dia tidak mau bertemu denganmu. Tante, saya benar-benar khawatir padanya. Biarkan saya bertemu sebentar. Setelah itu saya langsung pergi. Tinggal di rumah sendiri. Apa yang bisa terjadi? Nona Wen bersamanya dan membawa ponselnya. Tante, sebagai ibunya, pasti tahu Tuan Li tidak pernah membiarkan orang lain memegang ponselnya. Saya benar-benar khawatir padanya. Jujur saja, sekarang Li Group sedang krisis. Surat wasiat ayahnya mewarisi jika menikah. Hanya setelah menikah dia dapat 10% terakhir saham Li Group. Apa? Jadi, ternyata dia sudah menikah dengan Nona Wen Li Wenfeng yang merupakan pasangan hidupnya yang dia cintai dengan sepenuh hati. Ibu, Wenji mau meracuni saya. Saya tidak akan menikah dengannya. Xiaoyu, ajak saya pergi ya. Tunggu. Sudah yakin dengan keputusanmu? Kamu akan membawanya pergi sekarang, tanpa 10% saham terakhir. Dia akan kehilangan hak sebagai pewaris. Bibi, saya menghormati pilihannya. Direktur Li punya harga diri. Saya percaya padanya. Jika suatu hari ia ingin mengambil alih Li Group, dia pasti akan melakukannya dengan cara yang lebih terhormat. Anakku, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Apakah aku benar-benar salah? Li Wenfeng, kenapa tanganmu? Tidak apa-apa. Dia berdarah. Wenji mau memberi obat yang sangat kuat. Kalau tidak, saya tidak mungkin bisa keluar dari sini. Li Wenfeng, kenapa? Saya ingin setia padamu. Beritahu aku, bagaimana cara sembunyi? Dia tak bicara, tapi hatinya menjawab. Ada obat luka di sini. Jangan pergi. Saya tidak pergi. Saya akan obati kamu. Tenang, tanganmu perlu dibalut. Buka tanganmu. Berikan ini padaku. Ding Wenfeng. Kenapa? Kenapa? Kalau rasa sakit hilang, aku melihatmu. Saya sungguh tidak tahan. Jangan tahan lagi. Apa? Only you, Li Yifeng.
ketika kita bersama-sama melalui setiap hari yang penuh kehangatan, ketika kita menghadapi suka dan duka dengan tangan yang saling erat, ketika kita saling mendukung dalam setiap langkah hidup yang penuh tantangan. Kamu harus tetaplah sangat baik padaku, selalu menjagaku dengan penuh kasih sayang dan perhatian, selalu menjadi tempatku berlindung dari semua dingin dan ketakutan, dan tetaplah baik pada Masih pagi. Kamu mau kemana? Aku akan mengadakan konferensi pers lagi. Saatnya kebenaran terungkap. Tapi jika kamu tidak menikah, maka 10% saham itu Aku pasti menang. aku percaya padamu. Oh iya. Aku tidak tahu hubungan Leong Tinggiok dari orang tua kandungku dengan kamu sebagai ahli waris keluarga Li. Tapi ambillah dulu, semoga bisa membantumu. Setelah aku mengambil alih Lee Corporation, aku akan periksa semua proses, tragedi tidak akan terjadi lagi. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Tuan Li, kenapa Anda masih di sini setelah kasus pembunuhan pada mobil listrik baru? Mengapa orang kaya membunuh tak dihukum mati? Siapa bilang orang kaya membunuh, tapi tidak dihukum mati? Aku akan siapkan mobil listrik di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu tertabrak dan mati. Ini tidak benar! Semua ini rekayasa! Li Wenfeng, kenapa kamu melakukan ini? Saat kalian menyuap Wang Hong, menjebak Li Shi, dan menjebakku. Aku juga ingin tahu, kenapa kamu melakukan ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu tahu? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tahu ayahku? Jangan sentuh aku. Ayah, selamatkan aku. Masuklah dan pikirkan baik-baik. Keluarga Wen sudah membesarkanmu. Bukan agar kamu menyalahgunakan nama keluarga Wen untuk melakukan kejahatan. Ayah, kamu tidak peduli padaku. Tidak peduli anak perempuanmu. Kamu ingin aku masuk penjara atau tidak mau? Aku sudah menemukan putri kandungku. Mungkin tidak benar. Aku gak percaya ini palsu. Lepaskan aku. Ini tidak benar. Dan lagi, kakakku. Terima kasih. Kamu mengikuti semua rencanaku dengan sempurna. Dengar, meski aku pergi, aku tetap pewaris sah keluarga Li. Oh, Begitu ya? Itu tidak mungkin. Hari-hari curian tak akan bertahan lama. Kuharap kalian bisa mengerti hal ini di kehidupan berikutnya.
Selamat Li, kembali ke perusahaan. Bonusnya 2 kali lipat. Terima kasih, Bos Li. Omong-omong, soal liontin itu yang dulu kau minta aku selidiki, sudah ada hasil. Orang tua kandung Nona Hao dari keluarga Wen. Liontin itu dulu dibagi 2 oleh Bos Li yang lama. Satu bagian diberikan ke putri keluarga Wen, satu lagi seharusnya untuk Anda, tapi dicuri oleh Li Song. Saat menyelidiki, aku temukan ada orang lain yang juga mencari tahu asal-usul Nona Hao. Data ini ditemukan oleh Bos Wen. Saat ayahku masih hidup, kemudian aku dijodohkan dengan putri keluarga Wen. Tidak disangka, setelah semua yang terjadi, kita tetap bersama. Ya, benar-benar. Seperti mimpi. Ngomong-ngomong, Pali, bagaimana dengan Hao Jia? Kirim mereka ke penjara dan biarkan makan gratis di sana. Tebak, aku siapa? Ikan kecilku yang selalu kucari, istri kecilku yang telah lama hilang, akhirnya aku menemukanmu setelah sekian lama mencari. Sebenarnya, saat aku melihat liontin giokmu, aku mulai curiga. Aku tahu kau dulu bukan ditinggalkan, tapi dijual ke keluarga Hao. Jadi, identitas aslimu adalah putri keluarga Wen. Kau memang istriku kecil. Tunangan saya. Tunangan saya. Lihat ke sini. Baik, kita ambil satu lagi. 3, 2, 1. Selamat lulus, tunanganku. Terima kasih tunanganku, aku sangat bahagia. Ini semua saham Lishi yang kumiliki. Saya jadikan ini hadiah kelulusan untukmu. Ini untukmu. Kamu berikan saham Lishi padaku. Lalu bagaimana denganmu? Menikahlah denganku. Biar aku dapat 10% saham Lishi terakhir. Setelah itu, aku jadi sekretarismu. Menyediakan teh, memijat bahumu, bagaimana? Wen Feng, menikahlah denganku. Aku bersedia. Siam. Berat sekali. Kamu juga berat. Aku nggak berat. Seluruh hidupku ada padamu. Tentu berat.